Selamat sore sekalian. Halo semuanya, bertemu dengan saya Sonia Sunaka dengan NIM 230 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian otak manusia dan fungsinya. Otak manusia merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat detail bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan tubuh dan miliar sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tenggorokan serta terhubung ke saraf belakang bersama. Saraf tulang belakang otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan penyusun sistem saraf pusat SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti bercala, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebrum, dan batang otak, brainstem. Nah, berikut ini penjelasannya. Otak besar, cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak cerebrum. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri untuk mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh. Di permukaan luar cerebrum disebut cerebrum cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi dan disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung dan berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, lobus frontal, itu bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam berfungsi intelektual seperti berproses, berpikir, kendalian, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kepercayaan. Yang kedua, lobus parantal, yaitu atas dan mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga, lobus temporal, yaitu samping yang mengendalikan indera pendengar, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi berbicara. Yang keempat, lobus occipital, yaitu belakang dan mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, selanjutnya yang kedua, otak kecil, cerebrum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian di belakang otak, tepatnya pada di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi koordinasi gerak tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus serta menulis dan melukis. Nah, selanjutnya yang ketiga, batang otak, yaitu brainstem. Otak-otak adalah seikat dengan jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun, sebagai pemencaran yang menghubungkan otak besar ke saraf otak tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlihat dari koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Medulla oblongata adalah salah satu dari 3 bagian mata otak selain otak tengah dan pons. Letaknya berada di bawah pons. Bagian otak ini terlihat seperti tonjolan bulatan di ujung batang otak dan terhubung dengan sumsum tulang belakang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada
ada kesalahan terhadap penyampaian, mohon maaf saya akhiri dengan selamat sore bagi kita semua. Terima kasih.